Di atas bukit. Cukup mengherankan. Bahkan Qin Yichen, yang berada di depan tirai cahaya, tahu arus bawah seperti apa yang ada dalam keheningan ini. Dan penyesalan Liu Yuyan dan Wenwu juga mencapai konsensus lebih awal. Dua sekte memiliki tujuan yang sama, yaitu sekte abadi Shen Xiao tidak boleh berhasil. Adapun atribusi bunga merah ini, kedua orang itu berdiskusi dengan baik, masing-masing mengandalkan kekuatan mereka, dan setelah mereka berhasil, kebangkitan sekte di masa depan juga harus menjamin satu sama lain, yang merupakan yang kedua di antara 10 sekte. Tentu saja, untuk kesepakatan ini, keduanya sangat jelas bahwa sulit untuk mencapai kenaikan surgawi, karena sekte abadi seperti gunung yang ada di depan mereka dan sulit untuk diguncang. Namun, untuk harta karun tertinggi ini, dua orang tersebut memutuskan untuk melawan semuanya. Di mana Qin Yichen? Di mana tepatnya pria itu bersembunyi? Sudah waktunya. Apakah dia masih ingin sendirian? Setelah Liu Yuyan diam-diam mengeluh, Chang Shu menghela nafas dan berkata kepada transmisi suara Su Jiang, "Ketua Su, sekte abadi Shen Xiao mendominasi. Anda dan saya bisa melihatnya. Jika benda ini memungkinkan mereka mendapatkannya, maka kita masih bisa memiliki pijakan tanah." Namun transmisi suara seperti itu seperti melempar batu dan melihatnya tenggelam tanpa bekas di laut. Sebagai gantinya, itu hanya pandangan main-main Su Jiang. Arti dari tatapan ini membuat tubuh menawan Liu Yuyan bergetar, wajahnya yang cantik menjadi pucat, dan dia melihat ke arah Wenwu, dan wajahnya perlahan menggelengkan kepalanya dengan jelek, dan tiba-tiba, hasil imbang mereka jauh di belakang sekte abadi Shen Xiao. "Sepertinya hanya kamu dan aku dua sekte sekarang." Wenwu Gui tertawa getir, hanya merasakan tekanan yang begitu berat hingga dia tidak bisa bernapas. Kuncinya adalah dia harus berjuang untuk hal ini. Jangan berkelahi. Itu sama saja dengan membiarkan nasib hidup dan mati sekte di masa depan diberikan kepada sekte abadi Shen Xiao. Di sisi lain, Liu Yuyan menggigit giginya, dan melihat ke arah mata indah Luo Jie. Ada sentuhan tekad dan kesedihan. "Lawan. Jika Anda tidak memiliki kesempatan pada akhirnya, Anda akan menghancurkan benda ini, dan Anda tidak akan pernah jatuh ke tangan sekte abadi Shen Xiao." Setelah kata-kata itu berakhir, Liu Yuyan melihat ke arah Duan Mu Dongfeng. "Bagaimana denganmu sekte abadi Yuan Surgawi? Sekarang sepertinya Anda tidak punya pilihan. Cepat dan biarkan orang itu mendapatkan ide." Duan Mu Dongfeng tersenyum pahit, dia tidak mau. Namun, Qin Yichen sepertinya menghilang tanpa pesan. Semakin banyak situasi ini, semakin banyak orang menantikan adegan di mana siluet ramping memimpin mereka. Tanpa Qin Yichen, Duan Mu Dongfeng bahkan tidak tahu bagaimana memilih. Melihat sekte abadi yang secara bertahap berkumpul bersama, Duan Mu Dongfeng tiba-tiba gemetar di dalam hatinya, dan pikiran yang terangkat membuatnya tampak malu. "Saudara Qin, apakah sudah pergi?" Ide ini membuat hati Duan Mu Dongfeng terasa 100%. Namun pada akhirnya, semuanya berubah menjadi senyuman pahit. Memang, itu adalah hal yang paling penting untuk hidup untuk saudara Qin sendiri dan sekte abadi Yuan Surgawi untukku. Setelah pidato selesai, Duan Mu Dongfeng mengayunkan tinjunya dan Qin Yichen tidak ada di sana. Dia harus menunjukkan sikap yang seharusnya dimiliki oleh pemimpin utama. "Saudara Wen, Kepala Liu, terima kasih banyak telah membantu saya sekte abadi Yuan Surgawi dalam kesusahan. Tidak ada yang perlu dilaporkan, dan saya bersedia membuka jalan untuk Anda." Setelah pidato selesai, Duan Mu Dongfeng dengan keras mengayunkan tinjunya. Jantungnya bergetar. "Saudara Qin, pasti, harus hidup." Kalimat ini, seolah-olah jalan telah melakukan keinginan lama Duan Mu Dongfeng. Lalu dia melihat lengan bajunya yang besar melambai. Berteriak tinggi, "Sekte yang sama, bunuh aku." Adegan ini di luar dugaan semua orang. Tidak hanya Liu Yuyan dan yang lainnya tercengang, tetapi bahkan Luo Jie tidak menyangka. Menurut tebakannya, saat ini, sekte abadi Yuan Surgawi tidak harus menunggu untuk bersembunyi di kejauhan. Temukan apakah kesempatannya hilang. Namun, untuk harta karun tertinggi, yang cukup untuk membuat babak baru dalam sejarah sekte abadi Shen Xiao, jika Luo Jie dibiarkan tertinggal setengah menit, dan segera dengan cibiran, berkata dengan cibiran, "Bunuh aku." Oh lala. Terburu-buru, hitung 1000 Immortal Monarch dan tembak semuanya. Kekuatan abadi melonjak. Siluet dari dua orang yang sama sekali berbeda, serang dan bunuh jiwa sisa yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dibandingkan dengan kemuliaan agung dari sekte abadi, Duan Mu Dongfeng berbeda dengan langit dan bumi dalam hal kuantitas dan kekuatan. "Kakak Duan Mu, apakah kamu gila?" Di istana, ada aliran minum rendah. Tinju Qin Yichen menghantam tirai cahaya, tetapi sulit untuk menghentikan pertempuran 1000 Raja Abadi. Qin Yichen tahu apa artinya begitu Anda mulai. Belum lagi sekte abadi Yuan Surgawi telah menemui jalan buntu sejak saat itu. Sisa jiwa ini saja sudah cukup untuk menyebabkan Duan Mu Dongfeng menderita banyak kerusakan. Saat memalu tirai tipis, Qin Yichen tiba-tiba merasa sangat lemah. Tiba-tiba, apa yang dia pikirkan, tiba-tiba berbalik, dan cahaya pompa memandangi siluet pertempuran dengan tulus. "Senior," namun,
Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Yanzan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Meskipun ada sinar sisa jiwa, bagaimana mungkin pikiran Qin Yichen tidak tahu? Hanya Tuhanku yang bisa menyelamatkan mereka. Qin Yichen tercengang. Dia tahu betul bahwa Penatua Agung dari orang-orang Qiang, yang dulu menegur langit dan bumi, adalah orang yang lebih tua yang sangat terikat olehnya. Dia tidak akan pernah mengolok-olok hal-hal seperti itu. Senior hanyalah sinar dari sisa jiwa sekarang. Qin Yichen tertawa. Tetapi dia tidak menyadari bahwa kulitnya yang ramah berubah sedikit, dan tiba-tiba menghela nafas. Tuanku, Anda seharusnya sudah menebak apa harta karun tertinggi itu, kan? Qin Yichen mendongak. Meskipun situasi Sekte Abadi Yuan Surgawi membuatnya cemas, tetapi bunga berwarna darah juga membuatnya bersemangat. Bahkan setelah menonton melalui tirai cahaya begitu lama, detak jantungnya semakin cepat, dan dia merasa terkejut. Di atas Raja Abadi, Dewa Spiritual. Dua kata terakhir membuat suara Qin Yichen sangat bergetar. Dan saat melayang miring, sambil mengangguk ringan, di mata yang dalam, ada kilatan kenangan. Hanya saja ingatan bercampur dengan kesedihan dan kebencian yang tak terhitung jumlahnya. Ya, bunga berdarah ini adalah iblis yang binasa bersamaku benih dao ilahi. Mengingat tahun itu, wajah Zanzan sedih dan marah, dan suaranya sedikit gelisah. Pada tahun itu, iblis ini dipenggal oleh saya, hanya menyisakan benih dao ilahi. Dan saya menghabiskan jejak terakhir kekuatan ilahi untuk menciptakan dunia ini. Token dan tulang dari keluarga yang sama harus dikubur setebal mungkin. Melihat pertempuran ingatan, Qin Yichen gemetar. Meskipun ada beberapa spekulasi yang tidak jelas sebelumnya, mantan masih mengaguminya ketika dia mengakuinya sendiri. Penatua Agung berkebangsaan Dai berada di atas keabadian emas selama masa hidupnya, sama seperti keberadaan supranatural spiritual. Pada saat itu, langit dan bumi berpindah tangan, dan seluruh dunia menjadi bencana. Perubahan pada tirai cahaya berubah menjadi medan perang perburuan yang tragis. Meskipun ini bukan pertama kalinya Qin Yichen melihat pertempuran yang begitu mengerikan, bahkan pertempuran di medan perang Kaisar Shen bahkan lebih mengejutkan daripada di sini, melihat jalur bayangan matahari dan jalur keganasan. Siluet yang menentukan dari Tao Taiklan, suasana hati sebelumnya sulit untuk ditenangkan untuk waktu yang lama. Dibandingkan dengan situasi mengerikan di awal, mungkin di mata pertempuran, 1000 orang yang berjuang untuk pembunuhan Divine Dao itu seperti anak-anak bermain rumah. Setelah sekian lama, saya melihat Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Dengan nada serius, senior, tragis tahun itu, junior telah asyik, dan dia tidak berani melupakan satu sama lain. Junior juga mengetahui kekuatan ilahi tertinggi dari senior, tetapi hari ini, jumlah junior adalah 100 nyawa sekte yang sama dipertaruhkan, dan Wang senior, dapat membimbing jalan bagi junior, cara hidup.